Sobat Tani, saat ini saya berada di daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yakni Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur memiliki komoditi unggulan, yakni kelor. Di mana budidaya kelor semakin meningkat dengan adanya peran pemerintah daerah dan dua orang pemuda yang berhasil berinovasi menciptakan berbagai produk olahan dari daun kelor. Pertama kita menemui Lucky yang fokus dalam pembudidayaan daun kelor. Assalamualaikum. Mas Lucky ya, Waalaikumsalam. Mas? Ya, halo. Ini lagi kegiatan apa nih, Mas? Ini lagi mau pembenihan, Oh, pembenihan. Ini pembibitan pembenihan kelor berarti ya? kelor. Ini pembenihannya dari biji atau ada juga sistem stek begitu? Kalau sistem stek biasanya yang udah jadi kayak gini, kita sudah sistem stek. Oh. Cuman misalnya ada mau pembukaan lahan baru, ini baru pembibitan. Nah, kalau bijinya kayak gimana sih? Bijinya ini ada yang sudah lagi direndam, ada Oh, juga berarti ini yang keringnya ini ya. yang kering. Nah, ini Sobat Tani biji dari kelor. Kelor yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini berarti sebelum ditanam direndam dulu ya? Direndam dulu, ini udah ada yang direndam. Direndam dan sistem pembenihannya tinggal dimasukin aja Tinggal ya? dimasukkan seperti biasa aja. Nah, ini berarti untuk kelor ini termasuk jenis tanaman pohon ya, artinya Ya, tahunan. bisa tahunan. Tahunan. Ya? Oke, dan akan terus tumbuh. Akan begitu terus ya. tumbuh. Nah, kalau kita lihat hamparan hampir sepanjang mata memandang kelor semua ini, Mas. Kelor Jadi, semua. berapa luas lahan kelor di Sekitar kalau di sini di Nolbaki khususnya 2,5 hektar, cuman ada beberapa petani mitra itu lebih 2,5 hektar ya, sampai 27 hektaran kalau di seluruh penjuru Wow. NTT. Kenapa NTT, Mas? Kenapa NTT menjadi fokus untuk pengembangan kelor ini? Saya yang pertama, NTT dinobatkan sebagai tanaman kelor terbaik nomor 2, dan yang pertamanya yang ada di Spanyol. Yang kedua tentang NTT ini diberikan anugerah, yaitu batang merahnya. Batang merah. Batang Berarti merah. jenis kelor batang merah ya? Ya, ada batang merahnya. Dan beberapa peneliti juga bilang kalau di situ banyak nutrisinya, lebih banyak dibandingkan yang batang hijaunya. Nah, pernah dicoba juga itu pembenihan lewat dari batang merah, kita ambil ke Jawa, itu tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Batang Hanya merahnya di tanah NTT saja bisa hanya di tumbuh tanah ya? NTT, makanya itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan di NTT di sini gitu. Dan katanya NTT pun yang membuat daun kelor ini ataupun pohon kelor ini bisa dibudidayakan dengan secara luas begitu ya? Mas? Iya, secara luas. Jadi ada 3 klaster. Yang pertama klaster daun, terus ada klaster biji, terus ada klaster bunga. Cuman di NTT sekarang lagi difokuskan untuk klaster daun saja. Gitu. Oke, saya dengar juga kualitas dari kelor ini dari segi gizi, Ya. dari segi kandungan protein atau apanya lebih tinggi. Ini yang membuat kelor ini sebenarnya potensinya sangat luar biasa ya, Mas ya? Iya, betul. Vitamin A-nya lebih tinggi daripada wortel 7 kali lipat, dan juga begitu dengan jeruk juga. Atau Mas bisa lihat di Google, susu UHT protein cuman 3 berapa, 0, berapa, cuman dari serbuk kelor ini nanti bisa sampai 0,9% proteinnya. Wow, itu kan nggak, kalau kita jangan ngomongin dunia deh. Indonesia saja belum banyak yang tahu ya, Mas ya, Betul. dengan kandungan kelor ini. Betul, masih belum banyak yang tahu tentang kelor. Itu juga ada beberapa stigma mungkin ya terhadap kelor, karena dulunya mungkin nenek moyang kita menggunakan kelor itu sebagai tanaman mistis gitu kan, Gitu untuk ya. memandikan Iya, mayat. iya, Itu iya, jadi iya. salah satu kendala juga bagi kami untuk mensosialisasikan, kok makan kelor sih, bukannya itu kelor tanaman mistis ya gitu. Benar-benar. Jadi itu sangat sulit kami mensosialisasikan, apalagi di luar NTT gitu. Terbentur dengan budaya yang memang Budaya. dari dulu ya. Wah, ngomong-ngomong penanaman nih, Mas, saya lihat kan kayak berjarak begitu ya. Iya. Ini jaraknya berapa dan sistem penanaman dari pohon kelor sendiri kayak gimana nih, Mas? Kalau yang ini kita pakainya single row, jadi satu ini untuk satu gundukan itu satu. Heeh. Jadi ini jarak tanamnya 1 kali 1, antara satu tanaman dengan lain, ke belakang juga 1, ke samping 1 meter gitu, 100. Oh, oke. Tapi kalau untuk klaster biji itu 4. Karena dia kan kita terus biarkan dia tumbuh sampai beberapa tahun hingga dia mampu untuk menghasilkan biji. Jadi dia jaraknya agak jauh gitu. Oh, berarti panennya
bukan hanya daunnya aja ya, bukan hanya daun kelor, tapi bijinya bisa dipanen Bijinya juga ya? juga bisa dipanen, banyak juga selain daun yang kita bisa manfaatkan juga ada bijinya juga yang kita bisa manfaatkan. Cuman itu harus dibedakan karena bidang petiknya berbeda antara biji dengan Oke. daun gitu. Dan pengolahan hasil panennya pun berbeda ya, biji dengan Benar, dan hasil daun ya. pengolahannya juga berbeda. Nah, ini tuh budidaya ini pernah nggak sih dicoba di tanah-tanah lain seperti di tanah Jawa? Apakah hanya di NTT saja bisa berhasil dengan budidaya secara luas begini? Ada sebenarnya ada di Jawa di Blora. Mhm. Di Blora di sana juga pakai sistem yang sama. Jadi di Blora itu dia menggunakan double row, satu bendengan atau satu gundukan itu diisi dengan dua Mhm. dan sama saja cuman yang tadi di Kualitasnya. sana jarang ada batang merah gitu. Oke, berarti ini menjadi salah satu Potensi kekayaan dari kekayaan. NTT yang Betul. tidak semua daerah punya ya, Mas, ya? Betul, betul. Nah, setelah dari proses ini satu pohon itu bisa menghasilkan daun atau biji bisa sampai seberapa banyak sih? Biasanya bisa kalau lagi musim hujan ini Heeh. sedikit. Sedikit ya. Karena ketika dia sebenarnya kalau tanaman kelor kekeringan dia bisa tahan sampai 1 bulan. Cuman bulan. ketika dia lagi musim hujan Heeh. dia nggak tahan. 1 minggu aja nggak tahan gitu. Oke. Kita bisa lihat gitu sekarang lagi musim hujan banyak dedaunan. Ini cenderung kelor ini adalah di cuaca panas ya. Yap, makanya kenapa Panas. NTT salah satu lokasi yang tepat untuk penanaman kelor karena cuacanya juga cukup panas gitu kan. Jadi musim hujannya juga jarang gitu. Heeh. Lebih sedikit dibandingkan musim kemarau. Jadi kebetulan aja sekarang lagi musim hujan jadi banyak dedaunan yang sedang Kalau nilai tumbuh. rata-rata Kang dari 1 hektar untuk menghasilkan daun aja dulu deh. Ah. Berapa kilo atau ton ukurannya kalau untuk sekali Kalau kan panen ini 1 kan hektar? biasanya kita panennya per blok ya. Heeh. Per blok ini biasanya tergantung dengan mesin pengering yang dia punya gitu. Oke. Jadi misalnya mesin pengeringnya punya 6 ya udah berarti 60 kilo gitu sekali Oh. panennya. Nah, ngomong-ngomong mesin pengering, Ya. para petani sudah punya mesin pengering? Sudah difasilitasi oleh stakeholder kami, pemerintah, lembaga-lembaga juga perbankan juga itu sudah membantu para petani untuk memiliki mesin pengering. Boleh saya lihat ada lokasi terdekat di sini? Ada lokasi terdekat. Lokasi pengering ya, Iya. kita lihat ya. Oke. Makasih Kakak. Kita ke sana langsung ya, Langsung ke ini, ke tempat Tamora. pengeringan ya. Oh iya, boleh. Nah, jadi Kak Rizky di sini menjadi tempat sentra pengeringan Oh. setelah dibawa oleh petani gitu. Jadi di sini akan menjadi salah satu sentra pengeringan yang Jadi dibantu semua oleh yang dipanen dari lapangan dikumpulkan Kumpulkan di di sini, sini. dan dilakukan pengeringan. dilakukan pengeringan. Dan kebetulan di sini juga ada Ibu Wagub yang sering mendampingi untuk melorotkan. Jadi ada ini proses Ibu Wagub ya? Iya, ada Bu Wagub. Ibu Wagub, boleh Ibu sedikit saya tanya-tanya Ibu, boleh? Bu Wagub, ini jadi proses apa Bu yang Ibu lakukan ini? Ini saya lagi sama anak-anak lagi koru. Koru. Koru artinya melepaskan daun kelor ini dari batangnya. Oh, berarti Dari rantingnya ya. oh, dari rantingnya hanya Ya. daun ininya aja ya Bu ya? daunnya saja yang diambil. Saya Ya. dengar dari Mas Luki itu jadi daun kelor ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah stunting ya Bu ya? Ya. Nah, itu bagaimana daun kelor ini bisa menjadi solusi? Karena gini, daun kelor itu dia kandungan nutrisinya sangat luar biasa. Kita semua tahu penyebab stunting itu salah satunya adalah karena anemi, ya. Gimana kita tahu kelor ini dia punya kandungan zat besinya sangat tinggi. Oh, iya. Dia 24 kali zat besi pada bayam. Ya. Dan kami sudah melakukan pemeriksaan laboratorium mana memang benar itu seperti itu. Wah, berarti Ya. solusinya ada di tanah NTT sebenarnya ya. Ya.
Bu ya, dan ini menjadi salah satu program prioritas juga berarti ya dari pemerintah daerah sini. Iya, program prioritasnya itu gubernur ya salah satunya itu menggunakan kelor. Baik Ibu. Oke Bu, boleh dilanjutin, saya mau lihat-lihat lagi di tempat lain sama Mas Luki ya Bu. Terima kasih Bu Agung. Mari, Bu. Jadi dari sini Mas Luki, Setelah pelorotan, kita Pelorotan. langsung ke pengeringan. oh pengeringan. Langsung di pengeringan. Oh, ini? Ya, Oh, di ini pengeringan mesinnya? ini. Ini mesin yang diciptakan oleh Dapur Kelor. Dapur Kelor Mas Luki dan Mas Kiki ya? Iya, yang diciptakan oleh Dapur Kelor. Dan kemudian juga tadi dibantu oleh stakeholder pemerintah juga kepada seluruh petani yang ada di NTT, khususnya petani kelor. Jadi mereka sudah punya mesin pengering ini Oh, di seluruh artinya penjuru bukan NTT. hanya di sini saja, tetapi kelompok-kelompok tani yang Kelompok ada di tani NTT juga ada. dibagikan ini Dibagikan juga ini gitu. ya? Artinya petani bisa jual bukan hanya bentuk basah saja ya? Tidak hanya bentuk basah tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraannya melalui mesin pengering. Oh, kalau bentuk basah mereka jual per kilonya berapa? 5.000 dan ketika sudah memiliki pengering per kilonya 50.000. Wow, jadi 10 kali lipat Ya, ya? 10 kali lipat. Nah, untuk proses cara kerja dari mesin ini gimana nih Mas? Ini kebetulan sudah dinyalakan ya Kak. Jadi prosesnya pemanasannya lewat lampu dengan suhu 35 sampai 40 derajat terkontrol, jangan lebih dari 40 dan kurang dari 35 Oke, selama 24 jam. 24 jam dengan mengurangi kadar air hingga berapa? Mengurangi kadar air hingga 5% karena 90% kadar air dari daun kelor itu 90% gitu. Nah, ini yang menarik Mas Luki. Sebenarnya kelor ini kan sudah lama. di Iya, NTT. sudah lama. Tapi dengan inovasi pengeringan ini, apakah masyarakat NTT awalnya sudah tahu atau memang belum tahu, masih secara tradisional misalkan masih direbus saja begitu? Awalnya masyarakat NTT hanya mampu untuk merebus saja hingga pada kesalahan di sana gitu. Nah, ketika muncul ini baru kita mensosialisasikan dan betul tadi kata Ibu Agung bahwa nutrisinya nutrisi 0,4 menggunakan mesin pengering dan ketika direbus itu nutrisi akan hilang gitu. Itu bedanya. Ketika pengolahan pasca panen berbeda gitu. Ya, berarti ini menjadi salah satu solusi untuk bisa bagaimana kelor ini banyak, nutrisinya banyak, tetapi tetap terjaga ya. Tetap terjaga hingga terkunci pada dengan di ya. pengeringan gini. Nah, saya dengar juga setelah pengeringan Dapur Kelor mengolah ke berbagai macam produk olahan ya. Iya Kak, betul. Nah, Lokasinya? jadi lokasinya berada di Dapur Kelor Office. Ah. Itu nanti ketika sudah jadi daun kering, daun keringnya nanti jadi seperti ini Kak. Oh, ini sudah proses 24 jam ya. 24 jam. Setelah ini kita bawa ke Dapur Kelor Office, home industry Dapur Kelor. Nah, nanti diproduksi lebih lanjut lagi menjadi beberapa produk turunan inovasi yang nanti kita lebih lanjut berbicara dengan Kak Kiki yang memanajemen itu semua gitu. Produksi inovasi-inovasinya gitu. Oh, Mas Kiki ya. Mas Artinya Kiki. Mas Luki fokus di budidaya, bagaimana budidaya yang baik, dan Mas Kiki Kiki lebih berbicara inovasi pasca produk. panennya ya. Produknya diolah mau Iya, jadi betul, apa betul. saja ya. Ah. Oke, lokasinya masih di sekitar Kupang. Pasti masih seputar Kupang, kita bisa langsung ke sana Kak. Boleh. Mari, Tolong Kak. antarkan saya, Mas Siap. Luki. Assalamualaikum. Mas Kiki ya? Iya, betul. Oh, ini proses yang daun kelor tadi saya sudah jalan-jalan sama Mas Luki ngelihat sampai proses pengeringan ya. Betul. Setelah pengeringan ini proses packagingnya ya? Ya, jadi di sini adalah proses hilirisasi dari daun kelor yang diolah di NTT, Kak. Oh ini jadi Jadi teh celup. teh celup ya? Ya. Oh berarti tinggal di packaging dengan Tinggal di packaging. di branding aja ya? Ya, betul. Jadi dapur kelor ini kan mengolah hasil dari pasca panen para petani atau kelompok-kelompok tani di daerah yang kami mengolah dari mulai penyerbukan hingga pengolahan produk-produk yang lainnya. Nah, untuk kadar serbuk pun seperti yang ada di sini, kita ada 3 kadar kehalusan. Yang
tergantung dari apa yang kita mau buat nanti di hilirnya. Oh, tergantung produk yang Apa akan yang mau kita buat. di Jadi ada akhirnya gimana ya? kehalusan 80 mes, ada kehalusan 200 hingga di 300. Nah, Mas Kiki tadi bilang adalah bagaimana pemberdayaan dan sentuhan teknologi di sini. Sebenarnya di bawah dapur Kelor ini pemberdayaan masyarakatnya seberapa banyak para petani dan pegawai yang terlibat dan akhirnya diberdayakan untuk tentunya nanti ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan mereka. Karena dapur kelor saat ini mungkin usaha kelor yang tidak memiliki kebun kelor gitu. Oh gitu? Jadi iya, dapur kelor tidak memiliki kebun. Tapi kebun-kebun kami itu semua satu standar yang tersebar di seluruh NTT. Nah, dapur kelor ini sebenarnya prinsip kami adalah 3P, Kak. Jadi ada people, planet, dan profit. Nah, artinya people ini di sini harus memberdayakan masyarakat NTT khususnya dan para masyarakat di sekitar kebun lah. Yang kedua, dapur kelor maksimal mungkin tidak ada limbah atau limbahnya pun bisa diolah kembali menjadi hal yang berguna bagi kebun kami, kebun-kebun mitra-mitra kami itu. Yang ketiga, profit yaitu ketika dapur kelornya naik, petani-petani kami juga akan naik juga. Gitu. Yang ngomongin tadi kebun saya juga sudah lihat dengan Mas Luki. Apakah sistem budidaya juga ramah lingkungan, artinya organik begitu? Ya, semua yang kita olah di sini standarnya adalah organik. Jadi karena kita kelor NTT ini kan lebih ke mengandalkan quality standar ya. Jadi kita mengejar kualitas terbaik. Karena sebenarnya yang mungkin sering didengar di media massa bahwa kelor NTT adalah nomor 2 di dunia. Nah, sayang ketika kita tidak memanfaatkan kualitas itu untuk dimaksimalkan lagi. Nah, tentunya kan Mas Kiki berarti asal dari Jawa ya, asal dari Jawa datang ke NTT. Bagaimana awalnya bisa masuk ke warga? Ayo kita bareng-bareng kelornya ternyata bisa loh dijual dengan harga yang lumayan. Kan kita ketahui untuk mendapatkan 1 kilo kering ini pun membutuhkan daun kelornya yang cukup banyak ya, karena ada proses atau pengurangan kadar airnya. Bagaimana awalnya menjak masyarakat sini dan akhirnya ayo deh boleh deh kita bareng-bareng gitu. Oke, pada awalnya sih memang berat, Kak. Untuk kita untuk mendekatkan ke masyarakat, khususnya di desa-desa itu sangat berat. Karena tanaman kelor ini rata-rata menjadi tanaman nenek moyang di NTT. Sudah menjadi tanaman endemik. Nah, pola-pola itu ya dari mulai kami mengajak mereka bergabung, kemudian kami transfer teknologi, apa yang kami bisa bantu lewat teknologi dan ilmu-ilmu yang kami miliki. Akhirnya sekarang sudah merata di seluruh NTT dengan satu standar yang sama. Nah, standar NTT ini adalah namanya Nutrition Lock Method atau metode pengunci nutrisi itu. Oh gitu, pengunci artinya Iya. yang tadinya Mas Luki bilang tadinya cuma direbus saja dengan dikeringkan, nutrisinya dikunci. Nah, kalau bagaimana dengan kesejahteraan para petani dan masyarakat sini? Tadinya kelor kan bahkan saya dengar mereka nggak dijual kelor untuk makan konsumsi sehari-hari saja, nggak terpikirkan bahwa kelor ini bisa menghasilkan begitu. Ya. Semenjak ada dapur kelor atau udah banyak pelaku-pelaku UMKM yang lain di NTT ini, pelaku UMKM kelor ini, sekarang nilai kelor sudah tinggi. Jadi sekarang di NTT ini daun kelor basah itu mereka sudah tahu bahwa daun kelor di depan rumahnya atau di kebunnya itu per kilonya Rp5.000. Oh sudah tahu. Ya, standarnya. sudah rata sudah tahu, dan kemudian nanti dinilai kelompok tani akan meningkatkan kualitasnya lagi, nilai tambah produksinya menjadi Rp50.000 per kilo. Nanti ketika diserbukan naik lagi. Dan rata-rata ya penghasilannya sudah petani-petani lokal di NTT untuk kelor ini sudah cukup lumayan. Nah, ngomong-ngomong Kang, dari ini teh, apakah ada olahan lain menjadi beberapa produk olahan lainnya Kang? Ya. Jadi teh ini menjadi salah satu, kita sebutnya ini pangan. Pangan ya? Ya, pangan. Jadi kita ada 3 jenis makanan, minuman, serta skincare atau kosmetik dari kelor ini. Dan total produk yang kami olah ini ada sekitar 16 jenis. Oke, ada nggak Kang di sini Ada di depan. contoh-contoh produknya? Ada. Oke, boleh saya lihat. Kita Kang? lihat ruang Siap. produksinya.
Ya Kak. Jadi ini dapur kelor masih home industry. Jadi Oh iya. ya kan. Jadi ini rumah yang kami sulap menjadi tempat produksi. Nah, di sini ada kantor. Oh kantor ya. Ya, jadi pemasaran di data-data sini pemasaran semua di sini. Di sini ada ruang produksi, di sini ada ruang packing juga. ya. Oh tadi yang tadi sudah dibikin Ya. jadi teh nih di packaging di sini. Packaging ya? di sini kemudian disortir lah, disortir kemudian setelah sortir lewat baru kita masuk ke ruang packaging. Oh packaging yang sudah Ya, sudah bermerek siap. begitu Ya. ya. Nah dari total ada berapa produk Kang keseluruhan dari dapur kelor ini? Saat ini kita ada 16 produk dari 3 jenis olahan. Ada semua contohnya? Ada Kang? ya. Jadi Oh itu ya? ya contohnya ini. Oke, coba. Olahan kelor apa aja nih Mas? Jadi kita ada 3 segmen olahan. Jadi segmentasi produk olahan makanan, minuman hingga ke skincare atau kosmetik. Oh makanan minuman ada skincare Ya, juga. nah contoh makanan kita biasanya pakai serbuk nih sebagai bahan campuran makanan. Oh serbuk, ini Ya, serbuknya ya? Ini serbuknya, ya betul. Ini, oh ini kopi. Ini kopi, nah ini yang serbuk. Oh ini Nah, serbuk. ini serbuk yang nanti dicampur ke makanan-makanan, khususnya untuk empasi, Empasi anak ya? Ya, empasi. Itu yang menjadi salah satu solusi untuk penanganan penanganan di stunting NTT. ya. Saya juga dengar bahwa kelor ini menjadi pencegah penyakit lebih dari 300 penyakit. Itu benar ya? Jadi menurut kitab pengobatan tradisional Ayurveda dari India bahwa Moringa oleifera atau daun kelor itu sendiri memiliki khasiat dapat menyembuhkan 300 jenis penyakit. bahkan Wow, lebih. 300 Ya, loh. tapi dapur kelor tidak mengklaim bahwa itu menjadi tanaman obat gitu kan. Oh iya, artinya. Jadi kelor ini hanya pangan yang bernutrisi tinggi atau biasa kita sebut superfood. Nah Kang, dari semua produk ini yang paling laris di pasaran kelor dengan olahan seperti apa Kang? Yang paling laris itu sebenarnya ada di teh celup, Kak. Dia, Oh, teh celup nah, ya. ini Oh, yang original tadi nih. kita lihat proses Ya, pembuatan proses teh celupnya pembuatannya. ya. Kemudian yang kedua, kemarin itu kita sering banget anak-anak muda itu cari Floriti. Oh ini yang Nah, ini, olahan lemon minuman dan ya. apel. Nah, kalau ibu-ibu menyusui atau sedang digalakan program stunting di NTT ya ini serbuknya ini. Serbuk aslinya ya. Jadi ada 4 produk kita yang paling banyak diminati. Oke, dari kisaran harga ini harga berapa? Rate-nya di 25 sampai ke 45. 45 Iya. ya. Ada yang produk yang paling langka gitu dengan harga yang cukup lumayan. Nah, ini. Wah, ini apa nih? Ini minyak biji kelor. Minyak biji kelor. 100% dari biji kelor. Wah, ini dijual Kisaran sekitar 1,5 sampai 2 juta. tunggu dulu. 1,5. Kenapa Per bisa liter. mahal banget? Karena prosesnya emang lama, Kak. Jadi prosesnya ini melalui pemerasan, kemudian didiamkan selama 3 sampai 4 bulan melalui proses penyulingan yang lama, baru kita mendapatkan hasil minyak kelor yang Oh, mungkin bijinya pun banyak ya untuk menghasilkan ini. betul. Memang khasiatnya apa nih? Ini sebagai essential oil serum Serum karena buat wajah, Oh, terus kemudian kecantikan. untuk bahan baku kosmetik. Nah Kang, terakhir ngomong-ngomong dari semua produk dengan olahannya dan khasiat dari dapur kelor, dari dapur kelor ini omset untuk penjualannya seberapa banyak Kang? Ini mungkin bisa jawaban juga kepada para sobat tani untuk ini ternyata peluang usaha yang sangat menjanjikan loh. Gitu. Ya sebenarnya peluang usaha kelor ini masih sangat terbuka khususnya di NTT. Nah untuk dapur kelor sini omsetnya kalau dibilang per bulan ya puluhan lah. Puluhan ya. Puluhan lah. Dan itu memang tentunya masih banyak peluang Masih di banyak pasaran peluang di karena permintaan kelor ini sendiri masih sangat tinggi ya. Ya. Nah itu sobat tani kalau ingin mencoba usaha kelor ya, dan kelor bukan hanya bisa ditanam di NTT ya Kang ya, bisa juga ditanam di daerah lain dengan sistem budidaya yang baik dan tentunya adalah tetap inovasi. Kita harus bisa berinovasi seperti Kang Kiki yang berinovasi berbagai macam produk olahan dari daun kelor. Itu episode kita dari NTT tentang bagaimana peluang usaha dari daun kelor. Kami harap informasi ini dapat berguna bagi Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wah, kayaknya saya yang laris ini nih. Saya suka lemon. Ini 25 ya Kang ya?